Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Baik. Yes, oke. Oke, pakai bahasa Inggris ya. Ya, baik. Baik apa fine? Baik ya. Jangan kira fine. Baik anak-anak, hari ini izinkan Pak Didin ya, nama saya Didin Rosyadi, temannya Pak Mitra Buddha. Hari ini akan ikut bergabung di kelas pembelajarannya anak-anak ya. Hari ini Pak Didin akan melakukan observasi kelas di pembelajarannya Pak Mitra Buddha ya. Anak-anak nanti silakan mengikuti pembelajaran dengan seperti biasanya ya, dengan semangat, dengan seru ya. Kemudian nanti silakan diikuti pembelajaran dengan baik bersama Pak Miftahul ya. Jadi sekali lagi harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, begitu ya, Nana. Siap? Siap. Semangat. Terima kasih anak-anak. Dan Pak Didin akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak Miftah. Alhamdulillah. Sehat, Pak Miftah. Alhamdulillah. Yes. Oke, Allahu Akbar. Oke ya, tetap semangat. Baik semuanya, alhamdulillah. Kira-kira masuk semua apa? Ada yang nggak masuk? Ada yang nggak Ada yang masuk. masuk? Berapa anak ini? Satu. Anak siapa? Sama. Nah, kira-kira yang nggak masuk kenapa ini? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan bahwa nanti Salsa lekas sembuh, bisa ikut bergabung dengan kita dalam pembelajaran saya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ya, kemarin kita sudah melaksanakan STS, ya, sumatif tengah Semester. Alhamdulillah sudah kalian mengampuni dengan bagus, sudah baik-baik, nilainya juga lumayan bagus. Pada hari ini kita akan mempelajari bab yang baru lagi, yaitu bab yang kelima, hijrah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Oke, sebelum itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin Mbak Mega, silakan. Mega. Masih ke depan sih. Oke. Iya masih. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Billahi
Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memberikan semangat kebangsaan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Tanah airku, tanahku padamu, di sanalah aku berdiri, jadi pendirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai anak-anak, kita harus ada kesepakatan kelas. Ya. Jadi harus ada kesepakatan kelas. Kita janji bahwa pembelajaran hari ini yang pertama kira-kira apa? Tidak boleh kemudian apa lagi? Tidak boleh ngobrol sama temannya apa? Yang melanggar aturan itu nanti dapat bom. Oh ya, nanti yang melanggar mendapatkan koin ngobrol. Kemudian apa lagi kira-kira? Ya gini aja saya tulis biar apa? Biar ada. Pak, tadi yang pertama apa? Tidak boleh. Yang kedua, tidak. Ngomong-ngomong ya sama temannya ya. Yang ketiga apa tadi? Oh iya, nanti yang rame dapat, yang melanggar Poin bom 5 untuk 6 tapi enak. koin bom dapat. Lagi apabila ada yang izin yang keluar harus izin. Sekali lagi, tidak cukup itu? Tidak boleh ganggu. 6 Pak. 6, ada lagi. Ya. Tidak boleh menggambar. Ganggu teman ya, tidak boleh mengganggu teman. Yang keenam, Tidak boleh menggambar. oh ada yang suka menggambar di sini. Iya, Pak. Oke, kita sepakat. Tidak boleh menggambar. Itu kan benar. Ya, paling enggak. Ya, harus fokus ya. Tidak boleh menggambar bagian fokus pada apa yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, itulah kesepakatan yang harus kita taati. Nah, kalau kita taati nanti ada dapat hukum. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan. Bisa dilihat di bab yang kelima, bawah ya. Silakan dibuka bab yang kelima. Kita akan mempelajari
tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang penting yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi siswa ini atau anak-anak ini minimal bisa menjelaskan kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Begitu. Kemudian yang kedua, menceritakan kisah peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi pada saat hijrah itu diceritakan. Minimal bisa menceritakan seperti itu. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan yang sederhana. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oleh karena itu anak-anak coba diperhatikan ke depan Pak Mita ada PowerPoint yang harus kalian perhatikan sejenak. Pak Mita akan menerangkan tentang hijrah Nabi ke Madinah. Setelah itu, setelah menyimak, kalian kan sudah dibagi menjadi kelompok ya. Jadi tiap-tiap kelompok akan kami kasih lembar kerja atau LKPD dari masing-masing kelompok akan mengerjakan. Setelah mengerjakan nanti secara bergantian presentasi di depan kelas. Paham ya? Karena itu coba diperhatikan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin semakin tertindas di Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini saya terangkan sebentar. Jadi Nabi Muhammad ini merasa prihatin karena pada waktu itu kaum muslimin yang ada di Mekah ini sudah mulai tertindas oleh orang kafir Quraisy. Semakin banyak orang yang merasa menderita dengan tindasan-tindasan orang kafir Quraisy, bahkan ada yang tidak segan untuk membunuhnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk mengajak kaum muslimin berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Karena memang pada waktu itu kaum muslimin masih berjumlah sedikit, orang kafir Quraisy berjumlah banyak. Untuk menyelamatkan hal tersebut, Nabi Muhammad mengajak kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah secara sembunyi. Kemudian, nah, ini ada sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ada sebab-sebabnya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ya, sebab-sebab yang pertama adalah permusuhan yang sangat dari kaum musyrikin Mekah. Terlebih setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Nah, pada waktu itu, pada saat Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan Abu Thalib adalah paman Rasulullah meninggal dunia atau wafat, justru orang kafir Quraisy ini semakin menekan orang Islam waktu itu. Jadi ini salah satu sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, 2 kali Baiat Aqabah. Dalam 2 baiat ini nampak bahwa suku Aus dan Khazraj beriman secara tulus dan mereka siap untuk membela dan menolong Islam. Jadi suku Baiat Aqabah, suku Khazraj ini yang ada di Mekah ini, kemudian mereka memiliki teman di Madinah, dan di Madinah sangat menyukai Nabi Muhammad, sangat welcome, sangat menerima apabila Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi waktu itu belum namanya Madinah, tapi Yasrib. Ya, ini salah satu sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, adanya tindakan makar kafir Quraisy yang untuk berusaha membunuh Nabi Muhammad. Nah, orang kafir Quraisy ini istilahnya sudah jengkel dengan Nabi Muhammad. Mereka bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Semakin banyaknya orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam. Mereka sangat marah, bahkan mereka berinisiatif untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad, supaya tidak dibunuh, supaya lebih aman, Nabi Muhammad berinisiatif hijrah ini juga atas perintah dari Rasul, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Kita lanjutkan lagi.
Kemudian kronologi hijrah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah Abu Bakar dan mengabarkan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk berhijrah dan Rasulullah SAW memilih Abu Bakar sebagai kawan hijrah beliau. Jadi hijrah Nabi Muhammad ini memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dengan keadaan yang sangat genting seperti itu, Allah memerintahkan timbangannya banyak orang-orang Islam yang pada waktu itu masih sedikit meninggal dunia, bahkan ancaman orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Allah memerintahkan untuk berhijrah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad memberitahukan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini diajak untuk bersama-sama hijrah ke Madinah. Ini adalah kronologi hijrahnya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah pada 10 hari terakhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian. 13 kenabian ini apa? Nah, pada awal kenabian ini dihitung pada Rasulullah SAW usia 40 tahun menerima wahyu yang pertama, itu adalah tahun pertama kenabian. Berarti kalau tambah 13 berarti usianya Nabi Muhammad pada waktu itu usia 53 tahun hijrah ke lagi. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan penduduk Mekah yang mereka titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa barang titipan yang dititipkan oleh orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah ini kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ingin mengembalikannya, menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan yang berada pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW dan memakai selimut beliau, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa Ali adalah Rasulullah. Nah, ini ada ceritanya. Pada waktu itu, pada malam hijrah, sebelum hijrah Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy itu mengepung rumahnya, mengepung rumah Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy yang badannya besar-besar, badannya tinggi kekar, ini ingin membunuh. Sudah mengepung rumah Rasulullah, tapi Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah, memakai selimutnya, selimut Rasulullah. Andai kata orang kafir Quraisy masuk kemudian ingin membunuh Rasulullah, yang dibunuh bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Tetapi Allah berkehendak. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad dikepung rumahnya, Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di atas tempat tidur Rasulullah, memakai selimut Rasulullah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk keluar hijrah pada malam itu juga dengan bimbingan malaikat Jibril. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, akhirnya orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah ini menjadi mengantuk. Asalnya ngepung itu tertidur semua. Nabi Muhammad tidak lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Akhirnya Rasulullah bersama Abu Bakar pergi ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya pada waktu sudah pagi, orang kafir Quraisy yang awalnya ngepung ini akhirnya masuk, kemudian menghunuskan pedangnya kepada orang yang tidur itu di dekat Rasulullah. Supaya Ali bin Abi Thalib terbangun. Nah, orang kafir Quraisy kecil, kamu nih, bukan Muhammad kemana? Muhammad sudah jauh pergi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun tidak jadi dibunuh. Nah, inilah sedikit kronologi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dalam perjalanannya yang amat sangat jauh, Nabi Muhammad berhenti di Gua Sur dan menginap di dalamnya selama 3 hari 3 malam. Kenapa kok menginap? Karena kalau langsung ke Madinah dengan jarak yang amat sangat jauh ini, kemungkinan dikejar oleh orang kafir Quraisy ini bisa terkejar. Oleh karena itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sembunyi dulu di
Wasur selama 3 hari 3 malam. Kemudian, ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah meninggalkan kota Mekah, mereka bergegas mencari Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menangkap beliau akan mendapatkan imbalan 100 unta. Dan sampailah mereka di hadapan Bukit Wasur. Lalu Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar, jangan khawatir, Allah bersama kita. Dan sebenarnya orang kafir Quraisy itu juga di depannya Gua Sur. Tetapi di depan Gua Sur itu ada laba-laba yang masih bersarang di pintu masuknya. Orang-orang kafir Quraisy berpikir, andai kata ada orang masuk, laba-laba itu pasti rusak, rumahnya itu masih rusak. Karena jaring laba-laba itu kan mudah rusak. Kalau ada orang masuk, jauh pasti rusak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan laba-laba itu segera membangun rumahnya lagi ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk di dalam. Jadi orang-orang kafir Quraisy menyangka di dalam Gua Sur itu adalah kosong. Nah, kemudian perjalanan menuju kota Madinah, ya, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Sur untuk menjalankan ke Madinah setelah beliau dan Abu Bakar menginap di dalam selama 3 hari malam. Beliau pergi ke Madinah bersama seorang petunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Mereka pergi ke Madinah melalui jalan lain yang tidak bisa dilalui orang-orang pada umumnya. Jadi untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy, Abdullah bin Uraikid ini mencari jalan pintas, ya, supaya tidak dikejar. Tatkala Nabi Muhammad sampai di sebuah daerah bernama Kuba, Nabi Muhammad bermalam di daerah tersebut selama 4 malam dan mendirikan masjid Kuba. Jadi masjid yang pertama kali didirikan Nabi Muhammad selama berhijrah adalah Masjid Kuba yang berada di kota Kuba. Setelah 4 hari 4 malam berada di Kuba, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Tatkala beliau sampai di Madinah, beliau disambut oleh penduduk orang dengan yang gembira sambil melantunkan syair. Qala al-badru alaina min saniyatil wajah. Bisa tidak? Bareng-bareng ayo. Qala sambutan orang-orang Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah yang pertama, seorang Muslim wajib tolong menolong meskipun berbeda asal daerah dan sukunya. Jadi kita sesama Muslim itu wajib menolong. Masih ono suku Batak, suku Madura, suku Ambon, suku Ikan Jaya, suku Betawi, sampai suku Jawa, ada yang suku Madura, tetap harus saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, kemuliaan Muhajirin dan Ansor dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi di sana itu ada yang namanya kaum Muhajirin. Siapa kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu namanya kaum Muhajirin. Kemudian orang yang ada di Madinah yang menerima kedatangan kaum Muhajirin tadi adalah kaum Ansor. Kaum Ansor adalah penduduk asli kota Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin atau orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil, pemuda mempunyai peran dalam membangun Islam dan tanah air. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat muda, ya, yang masih jiwanya semangat, ini akan membangun Islam dan tanah air. Yang keempat, berusaha secara maksimal itu tidak bertentangan dengan tawakal.
Jadi apapun yang kita usahakan, tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak sekalian, inilah sedikit tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, kita ada tugasnya, yaitu setiap kelompok atau individu. Nah, ini kita dulu ya. Silakan isi inti cerita dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Bisa kelompok, itu kalian isi tentang ringkasan isi cerita yang Pak Mita terangkan tadi ya, inti cerita pada ringkasan hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ya, sambil mengisi itu nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nanti di belakangnya juga boleh tulis nama kelompok ya. Ini Pak Mita memiliki video pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Silakan disimak ya, disimak dengan baik. Ini videonya. Anak soleh dan solehah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari Allah mudahkan dan menilai ibadah di hadapannya. Amin. Amin. Anak soleh dan solehah kelas 4, hari ini kita akan belajar pada bab 5 dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan menggunakan kurikulum merdeka. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan seluk-beluk hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menunjukkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad. Sambil disimak nanti ada beberapa poin yang penting ya, nanti akan kami sampaikan. Kita lihat peta konsep terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat pelajaran yang kita pelajari yaitu dengan judul materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran kedua, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran keempat, hikmah
hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lanjut, yuk sama-sama kita pelajari. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar sahabat Nabi dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian penduduknya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Pelajaran kedua, sebab Muhammad SAW hijrah. Marilah kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar seorang siswi yang bernama Aisyah. Dia siswi pindahan dari SD Mutiara Kota Jambi ke SDN Matahari Kota Cirebon. Mengapa ia pindah? Ia pindah karena ayahnya seorang ASN, aparatur sipil negara, yang dipindah tugaskan dari Kota Jambi ke Kota Cirebon. Maka dari itu, Aisyah harus pindah sekolah mengikuti ayahnya. Dalam konteks ini bisa juga disebutnya hijrah. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa, antara lain: 1. Dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Bait Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Pelajaran ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai Madinah? Siapa saja orang yang menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Yuk, mari pelajari bersama. Kaum musyrik Quraisy saat itu yang berhasil sebagai banyak sahabat Nabi Muhammad. Mereka juga mendengar bahwa Nabi dan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum membesarnya agama Islam atau agama baru mereka menyebutnya, maka dengan itu mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Mereka membunuh pemuda tangguh dari setiap kelompok kaum musyrik untuk melancarkan aksi tersebut. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad pun tidak akan mampu melawan. Allah SWT menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut berwarna hijau yang biasa Nabi Muhammad pakai. Pemuda yang diutus kaum musyrik Quraisy datang dan mengintai tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad sedang tertidur pulas, tapi tanpa mereka sadari Nabi Muhammad keluar rumah. Menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan
bahwa beliau sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Abu Bakar pun menghubungi Abdullah bin Ubaidillah sebagai petunjuk jalan. Pada tanggal 27 Syawal tahun ke-14 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui jalan dan menuju ke jalan belakang dengan berhati-hati berjalan kaki menuju 2 sur. Nabi Muhammad berjalan dengan ujung-ujung jari kakinya supaya tidak menimbulkan jejak yang Nabi Muhammad yang berjalan dengan mobil jalur selatan yang biasa digunakan untuk perjalanan ke Yaman, sedangkan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Jalan menuju 2 sur sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad mengungkapkan rasa cinta pada tanah airnya, yaitu kota Mekah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan Nabi Muhammad. Ketika setelah semuanya bersama, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menghadapi 2 sur selama 3 hari. Putra Abu Bakar bernama Abdullah datang tiap malam untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah, lalu kembali pada waktu subuh. Sedangkan Amir bin Buhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas membawa kambing di sekitar 2 sur untuk menghilangkan jejak Abdullah. Para tokoh musyrik Quraisy sangat kecewa. Kemudian mereka memberikan tugas pada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda musyrik Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampailah di dekat 2 sur. Abu Bakar berkeringat, dia menahan nafasnya. Ia khawatir pemuda musyrik Quraisy akan masuk ke gua, tapi mereka belum memasuki gua karena pada pintu gua terlihat ada sarang laba-laba dan burung. Mereka beranggapan tidak akan ada manusia yang memasuki gua. Ketika Abu Bakar semakin ketakutan, maka Nabi Muhammad semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan membisik di telinga Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Artinya, jangan bersedih, Allah bersama kita. Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertengahan Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Ubaidillah. Ketika itu juga putri Abu Bakar bernama Asma datang dengan membawa bekal perjalanan. Namun ketika akan digantung di unta, ia tidak punya tali. Lalu ia dengan cermat memotong ikat pinggangnya, satu untuk mengikat tukang dan satunya untuk ia gunakan mengikat pinggang. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Zat an-Nukhair, artinya pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad disambut sangat hangat. Nabi disambut dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang terkenal yaitu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahina.
Kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa rombongan kaum muslimin. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah dikenal dengan kaum Muhajirin. Sedangkan kaum muslimin di Madinah yang membantu perjuangan Nabi Muhammad disebut kaum Ansor. Pelajaran 4, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah lain satu, terhindar dari kezaliman kafir Quraisy. 2. Hijrah adalah pintu gerbang yang mengantarkan Islam pada kejayaan dan kesuksesan. 3. Pada hijrah terdapat semangat persaudaraan. Hal ini terlihat pada hubungan kaum Muhajirin dan Ansor, juga hubungan kaum muslimin dengan non-muslim di Madinah. Amal soleh yang salah, alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terus mau belajarnya, apa yang dicita-citakan dapat tercapai atas izin Allah. Beserta selalu dalam menggapai ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak, kita melihat video pembelajaran tadi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Oke, kita supaya tidak lemes, tidak loyo, kita tepuk semangat lagi kayak tadi, ya, supaya membangkitkan semangat kita. Ya, kita semua tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, ya, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, kita akan membagikan beberapa fakta atau ada bacaan fakta hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini akan saya bagikan ke kelompok-kelompok. Kemudian saya juga akan memberikan lembar kerja LKPD. Bisa secara kelompok memberikan argumen atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh kita secara berkelompok. Nanti maju satu persatu presentasi di depan kelas. Paham ya? Oke, silakan dibaca. Ini LKPD-nya sudah. Oke, bacaannya. Ya. Ini kelompok kedua. Kelompok kedua enggak? Ini LKPD-nya. Ini kelompok sahabat. Ini ya. Ya, oke. Dan saya berkelompok. Diskusi dibaca dulu teksnya dibaca. Diskusi. Baca di sini nggak apa-apa. Dibalik. Dia adabnya dibalik boleh. Ayo dibalik dulu majunya. Oke, diputar majunya di sini. Biar jadi satu. Silakan. Masuk. Ini ada teks bacaan dengan rangkuman yang sama sudah melihat PowerPoint bacaannya, silakan dikerjakan oke ya. Ini kelompok keempat tadi bagian video dan tadi ada bacaan, kemudian di sini ada
Oke, kelompok, benar. Oke. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit harus sudah selesai. Paham ya? Nah, ini bacaannya. Ini akademiknya. Saya dibacakan ini boleh dibaca secara bergantian. Ya, dibaca secara bergantian boleh. Saya kasih waktu 10 menit. Dia juga dikerjakan apa nak? Ya, silakan dicermati. Silakan dipahami, paham? Ya. Oh. Sudah bisa? Satu.
yang teman yang lain bisa menuliskan jawabannya di kokpit ini, nanti bisa ditempel setelah saya bacakan pertanyaan, ya. Dapat punya nanti jawaban itu nomor 1 ditulis di sini, ditempelkan oleh salah satu anak masuk. Paham ya? Kedua dan ketiga. Ada yang lain bisa dituliskan. Yang lain menulis jawabannya di sini kokpit. Nanti setelah umum tampil ke depan bisa ditempel ke depan. Kalau saya tahu situ dibuat ini. Salah satu anak aja, jangan kamu yang lain. Nomor 1 jawabannya apa? Ini. Ini kan sudah ada ya kok. Nah, ya. Oke. Nanti ditambah di ya. Oke. Jawaban ini kita harus lihat oke. Paham? Oke. Kalau sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan ke depan, maju dengan membawa jawaban yang sudah dituliskan di kokpit yang sudah kalian tulis, terus kalian jawab. Ya, betul. Berapa? Satu, dua, satu. Seperti apa? Ada bedakan lain. Bisa. Jawabannya saja. Ditempel satu anak yang nempel, satu anak satu nempel, ya. Satu pertanyaan satu anak nempel. Yang sembarang yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6. Saya ada yang 2 nempelan, baik.
Ayo. Apa? Oleh ucap ngomong apa? Terus dia nangis. Ayo, ayo. Gerak. Apa? Berapa? Ayo kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kalau sudah selesai, bisa dipresentasikan ke depan. Ini jawabannya ada ya, Pak? Pak, aku nggak mau juga dari kelompokan. Ya, jawabannya ditulis di kokpit. Jawabannya saja ditulis ulang di kokpit. Setelah nanti saya tanya di depan, baru menempelkan kokpit di depan secara bergantian dan kelompoknya. Nah, ada. Nanti yang nempel satu-satu gantian. Di sini udah apa itu? Yang LK pertama boleh dikumpulkan. Yang biru pertama, oke, enggak apa-apa. Oke, yang biru, oke, kan? Yang biru yang pertama tadi yang rambut dari sekali di kelompok yang empat sudah pertama. Oke, gambar dua, akan sudah selesai. Sudah sekali. Satu sudah, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Sudah selesai semua. Ini yang pertama, yang pertama yang berkenaan dengan studio belajar. Iya. Sudah selesai? Belum. Belum.
Ada yang sudah selesai bisa dikumpulkan juga. LK yang kedua bisa dikumpulkan. Topiknya masih dipegang dulu. Oke, saya sesuaikan dengan topiknya masing-masing. Bisa menjawab di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa detail. Nanti saya bacakan dulu pertanyaannya. Oke? Ya. Harus sudah selesai, dikumpulkan dulu yang LK kedua. LK kedua dikumpulkan. Sudah selesai? Nomor mana sudah selesai LK kedua? Sudah selesai? Sudah dikumpulkan? Sudah selesai? Ya, enggak. Ini sudah dari kelompok ketiga. Nah, ini dikumpulkan. Nah. Pak. Kelompok kedua sudah selesai. Ya, nama B. Kelompok ke satu sudah. Pak, namanya Selesai. Oke, kelompok kedua sudah. Kelompok pertama sudah selesai. Ya sudah, tinggal satu anak dan satu kelompok yang belum. Ya, oke ya. Bapak, oke. Alhamdulillah untuk kelompoknya sudah selesai semua ada 4 kelompok baru. Ini tadi popitnya sudah selesai popnya lah. Popitnya nanti akan ditempel sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan yang mengerjakan ini tadi. Paham ya? Saya bacakan pertanyaannya pertama untuk kelompok yang ke-1. Ya, nomor 1 siap-siap. Nanti siapa yang maju yang nempel secara bergantian. Nomor 1 dulu. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Nah, silakan ditempel ini. Ini. Oke, sekali. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan kedua. Ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah nomor 2 telah apa? Ya, mempersiapkan diri untuk berhijrah. Terus sekali. Jadi mempersiapkan diri untuk berhijrah. Silakan ditempel di yang kedua. Oke. Pertanyaan ketiga, masih kelompok yang pertama. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta untuk berhijrah. Benar sekali. Silakan. Bagi yang belum tadi siapa yang belum nyampe? Aja, sini aja. Nah, pertanyaan keempat. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraiqid untuk menemani berhijrah. Silakan sampai sini, Mbak. Dari sini. Pertanyaan selanjutnya. Pada tanggal 27 Syawal tahun keempat Hijriah bertepatan dengan tanggal 12, 13,
pintu belakang, betul sekali. Ini silakan ditempel. Nah, ini silakan ditempel. Betul sekali. Pertanyaan terakhir untuk kelompok yang pertama. Jos, silakan kelompok pertama. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad berhenti di mana? Gua Sur, pintar sekali, silakan ditempel. Berhenti di Gua Sur. Oke. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Jangan ya. Kita ganti kelompok yang kedua. Persiapan kelompok kedua. Nah, jawabannya. Kelompok kedua, sebelum masuk di gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan. Pintar sekali, silakan ditambah. Oke, pertanyaan kedua. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap Di Gua Sur. di Gua Sur, pintar sekali. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk Memberikan makan. memberikan makanan. Itu silakan ditempel, pintar sekali. Kelompok kedua. Ya. Oke, siap. Nah. Pertanyaan ketiga. Amr bin Qurairah berkas budak Abu Bakar diberi tugas mengembalakan unta. Ya, betul sekali, silakan. Ditempel di sini jawabannya. Oke, ya. Pertanyaan ketiga. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberikan tugas para pencari ikan untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah sebesar 100 ekor unta. Betul sekali, silakan ditempel ke depan. Ditempel di sini. Oke. Nah. Pertanyaan ke-5. Ya. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Ia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa meminta keselamatan. Betul sekali, silakan ditempel. Nah, ini masih di kelompok kedua. Pertanyaan terakhir. Kenapa kamu tidak menjenguk ke dalam gua? Ini pertanyaan dari orang kafir Quraisy. Tanya teman-temannya, ada sarang laba-laba. Apa jawabannya? Yang masih utuh, tidak mungkin ada orang yang melewati. Oke, betul sekali. Sarang laba-laba yang masih utuh, tidak mungkin ada orang yang melewatinya. Silakan saya di. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Siap-siap, kita jawabannya sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin 1 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Hijriah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dijemput oleh Ubaidillah bin Quraikh. Oke, betul, untuk menuju ke Madinah. Siap. Nah, bagus sekali. Pertanyaan kedua. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati Laut Merah, mengambil rute selatan. Betul sekali. Karena rute ini berbeda dengan rute biasanya, supaya tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Oke, pertanyaan ketiga. Masih di kelompok yang ketiga. Rombongan Nabi Muhammad SAW terus dalam kehati-hatian. Ketika bertemu dengan orang, apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Rasulullah, Abu Bakar menjawab, Adalah petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Ya, Nabi Muhammad itu sebagai petunjuk jalan. Kan bisa kan di sini. Sampai ke depan. Oke, benar sekali. Ini masih dari kelompok ketiga. Nah, ya siap. Pertanyaan selanjutnya yang keempat.
penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba, dia juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal di mana? Ah, betul, di rumah mana? Jawabannya? Di rumahnya siapa? Iya, tempel. Maju, betul. Nah, tempel maju. Nih. Pertanyaan selanjutnya. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan senang hati. Bagus sekali, silakan ditempel. Senang hati. Pertanyaan terakhir untuk kelompok ketiga. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau di atas rumah-rumah mereka. Di antaranya juga para wanita yang mengeluh-ngeluhkan kedatangan Nabi Muhammad, sangat yang gembira, senang sekali dengan datangnya Nabi Muhammad. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Ya. Oke, sekarang kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir. Sudah siap jawabannya? Sudah siap, ya. Pertanyaan pertama. Kaum musyrikin Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah dan membangun satu komunitas Muslim yang bernama kaum Muhajirin, betul sekali. Jadi orang yang hijrah ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Oke, pertanyaan kedua. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrikin pemuda-pemuda yang sangat tangguh. Nah, setiap kabilah, ya oke, betul, setiap kabilah untuk mengepung rumahnya Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, tapi tidak berhasil, alhamdulillah. Dan pertanyaan ketiga, karena itu sebelum semakin besarnya agama baru itu apa? Mereka mengepung rumah Rasulullah. Betul sekali, silakan kita dari sini. Nah, itu cerita yang bersambung, ya, seperti itu ya. Pertanyaan keempat, pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat perlindungan Rasulullah atau pembaringan Rasulullah dan merasa mengantuk. Jadi orang yang mengepung itu akhirnya merasa ngantuk, gak jadi membunuh Rasulullah, ya, ngantuk tertidur. Akhirnya Rasulullah berhijrah dengan aman. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Silakan kita dari sini. Kelas 1 pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kaum musyrikin Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib nah, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasul. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Alhamdulillah, kalian tiap-tiap kelompok sudah menyelesaikan tugas, yaitu mengisi LKPD dari seluruh pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajarannya menyenangkan apa menyedihkan? Menyenangkan atau menyedihkan? Atau menakutkan? Takut atau senang? Nah, kalau seperti itu silakan ditulis, cepet-cepetan langsung ditempel aja, gak apa-apa ya. Ini adalah refleksi pembelajaran hari ini. Senang, susah, sedih, silakan ditulis. Nah, senang, susah atau sedih boleh digambar emoji, boleh emoji. Ya, silakan.
langsung ditempel depan gambar. Boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen biasa juga boleh. Setelah selesai boleh langsung ditempel ke depan ya. Pakai emoji boleh, emoji senyum, nangis ya, smile boleh. Belum. Oke, silakan. Setelah itu kalian bisa langsung menempel di bawah tulisan refleksi hari ini. Oke? Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan ditempel. Berlutar saja biar kata tabrakan. Tempel. Oke. Tempel lagi. Sampulnya, kalau nanti masih di bawahnya. Oke. Oh, satu. Oke. Silakan yang lain. Oke, tempel lagi di sini. Bawa deh, mau. Ya. Ini. Belum selesai lo ya, disimpan lo ya. Disimpan lo ya. Oke. Nah. Ini kembali. Oke, sudah selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Besok kita akan mempelajari ya bab yang selanjutnya ya, yaitu tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi kita sudah refleksi hari ini semuanya merasa senang. Ada yang tertawa, ada yang senyum lah, alhamdulillah. Ya, oke. Untuk itu anak-anak sekalian disimpan aja ya. Besok kita akan bertemu lagi ya, dengan semangat lagi yang baru. Tetap belajar di rumah ya. Jangan terlalu banyak main game, main HP. Oke, sebelum kita tutup ya, ada yang memimpin doa. Tadi sudah Mega, sekarang Hanif itu doa. Oke, bagus sekali. Silakan begitu doa. Oh
baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terakhir ya sebelum anak-anak pulang, Pak Didi mau sampaikan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Miftah Nurda. Kita juga tepuk tangan untuk semua anak-anak yang hari ini bersemangat. Jadi Pak Didin sudah melihat anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan bersemangat ya. Tadi sudah menyampaikan jawaban di depan, kemudian sampai dengan berefleksi, dan saya lihat anak-anak sudah mengikuti proses pembelajarannya dengan baik. Anak-anak tetap semangat ya. Jadi seterusnya anak-anak harus tetap bersemangat untuk belajar supaya bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin. Mungkin itu saja yang bisa Pak Didi sampaikan. Terakhir saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.